lagi shalom. Saya ucapkan buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini lagi menonton live streaming, kita bersama-sama ibadah buat pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Biarlah di tahun 2021 kita boleh menjadi kebanggaan Tuhan. Kita mau bawa hidup kita buat Tuhan, kita mau lebih dekat lagi buat Tuhan. Kita mau satu dalam doa. Kami ucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik ya Bapa. Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, di mana hari ini adalah kami masuk di tahun baru ya Tuhan, di tahun 2021 ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, di tahun 2021 ini banyak sukacita, banyak pengharapan bagi kami Tuhan. Kami mau lebih baik lagi Tuhan. Kami mau berikan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Pakai setiap kami ya Bapa, biar kami selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Bapa. Engkau perlengkapi acara ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhir ya Bapa. Biarlah acara ini boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
akan persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bawa pujian kita buat Tuhan. Segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku mencintai-Mu ya Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidup
kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan juga urapi kami semua yang rindu untuk mendengarkan firman Kristus yang akan disampaikan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus. Bersama Roh Kudus kita bisa. Nah saudara, tanpa terasa kita udah masuk di tahun yang baru, 1 Januari 2021. Dan tahun ini adalah tahun integritas, tahun kejujuran, di mana kita berada, apakah di tempat orang banyak kita berbuat baik, atau waktu kita sendirian. Nah saudara kekasih Tuhan, nanti saya akan jelaskan tentang tahun integritas. Tetapi sebelum kita memasuki tahun 2021, Tuhan mau kita itu meninggalkan semuanya. Apa yang menjadi sampah, yang Rasul Paulus katakan, perbuatannya yang dulu manusia lamanya adalah sampah. Tetapi dia bersyukur bahwa dia bertemu dengan Tuhan dan dia boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus Kristus dalam hidupnya. Rasul Paulus katakan apa? Dia melupakan apa yang di belakang dan dia mengarahkan apa yang di depannya. Nah saudara kekasih Tuhan, apa yang terjadi di tahun 2020? Kehidupan saudara apakah menyenangkan? Apakah menyusahkan? Atau apakah mengalami masalah-masalah yang begitu berat? Kalau saudara berat, mungkin saudara hampir-hampir karena ketidakmengertian saudara, apa yang saudara hadapi di tahun kemarin itu membuat capek, kecewa, dan mungkin saudara bisa marah kepada Tuhan. Saya benci kepada Tuhan. Kenapa saudara bisa benci? Dan saya katakan karena kita nggak mengerti apa yang di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara nggak mengerti, sehingga apa yang terjadi dalam hidup saudara bisa mengakibatkan saudara membenci Tuhan. Padahal Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan kita harus tahu bahwa kita punya musuh. Siapa namanya? Iblis. Ya. Iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara, nggak usah jauh-jauh, kita kembali ke Taman Eden. Waktu manusia diciptakan dengan baik, dengan tidak ada tanpa dosa. Tuhan menciptakan sempurna Adam dan Hawa. Adam dulu diciptakan, baru Hawa diambil tulang rusuknya dan jadilah jadilah Hawa. Tuhan menciptakan manusia tanpa dosa. Tetapi saudara lihat, ada satu pribadi yang berbentuk ular yang ingin memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia ingin memisahkan kita. Manusia pertama dipisahkan dengan cara ditipu daya untuk mengikuti apa yang iblis mau. Iblis katakan, engkau makan buah ini. Tapi sebelumnya Adam dan Hawa menerima firman bahwa engkau jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Tapi iblis katakan, engkau makan aja, engkau tidak akan mati. Iblis memberikan tipu daya. Engkau akan sama seperti Allah, memberikan pengertian buah itu dari penjelasan iblis. Engkau akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Akhirnya manusia yang pertama, yaitu Hawa, mengambil buah itu.
dan dia makan. Dan juga suaminya nggak menolak, diberi makan buah itu dan dia juga makan. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan rohnya mati. Nah, ini bukti daripada kuasa si jahat yang ingin memisahkan manusia yang terus menerima kasih Kristus. Ada satu pribadi yang tidak senang dan dia memisahkan, dan dia ingin memisahkan, dan akhirnya manusia terpisah dari Allah melalui kejatuhan manusia. Siapa namanya? Ular tadi siapa namanya? Iblis, saudara. Nah, saudara kekasih Tuhan, saya selalu menekankan bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Memang Alkitab tidak menulis bahwa pencobaan itu dari Tuhan, tapi dari iblis, dari si jahat. Dan juga Tuhan tidak pernah mencobai, dan juga dia tidak bisa dicobai. Tetapi yang mencobai kita adalah siapa? Kuasa si jahat. Nah, kalau saudara mengalami kekecewaan hari-hari ini, itu bukan dari Tuhan. Memang Tuhan mengizinkan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Karena Tuhan lihat saudara dan saya itu mampu. Ayo lihat kepada diri saudara. Katakan, Tuhan melihat saya mampu dan saya diizinkan. Nah, saudara, kalau saudara tadi saya katakan bahwa di tahun 2020 mengalami kekecewaan, kemarahan, dan akhir-akhir saudara bisa hampir marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, membenci Tuhan, mungkin saudara mengancam-ngancam Tuhan. Kalau itu yang saudara alami, tinggalkan itu semua di tahun 2020. Dan saudara mulai masuk di tahun 2021 dengan melupakan apa yang ada di belakang saudara. Kebencian, kekecewaan dengan Tuhan, kemarahan dengan Tuhan saudara tinggalkan, dan arahkan sekarang kepada Kristus, kepada Juru Selamat kita Yesus Kristus yang saudara sudah percaya. Karena di dalam Dia itu ada jalan keluar. Katakan jalan keluar. Nah, saya mau tanya kepada saudara, Tuhan itu jahat atau baik? Baik. Kenapa Dia izinkan masalah? Tadi udah dijelasin. Karena ada satu pribadi yang ingin memisahkan, yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Ya, mungkin kita baca ayatnya dulu. Yohanes 10 ayat 10. Ayatnya nggak bisa ditampilkan ya. Yohanes 10 ayat 10. Kalau enggak kita baca aja. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Siapa di situ? Aku, Yesus. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara harus tahu bahwa sifat daripada musuh kita itu adalah mencuri. Mencuri damai sejahtera supaya saudara ada dalam tekanan, ketakutan. Mencuri sukacita saudara supaya saudara mengalami kekhawatiran. Nah, kekhawatiran, ketakutan itu bisa muncul dari masalah-masalah yang muncul dalam hidup saudara. Misalnya krisis ekonomi, tiba-tiba di PHK. Itu bisa menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran. Itu adalah pekerjaan iblis untuk mencuri. Sudah itu tiba-tiba saudara ada kena penyakit misalnya. Penyakit yang ganas sekali. Akhirnya saudara takut, khawatir. Disitulah iblis bekerja untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri damai sejahtera saudara, sukacita saudara, ketentraman saudara, itu dia curi. Dia bunuh karir saudara.
talenta saudara dia bunuh, bisnis saudara dia bunuh, dia buat rugi, akhirnya tutup saudara, dan dia binasakan apa yang saudara punya dalam hidup saudara. Itu sifat daripada iblis. Saya nggak bahas panjang di sini. Nah, tetapi Yesus katakan, aku datang. Yesus datang. Kemarin kita rayakan Natal. Dia datang, dia lahir. Aku datang untuk memberikan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang untuk apa saudara? Untuk memberikan hidup. Hidup itu berbicara tentang luas. Kehidupan saudara, dalam hidup saudara itu mengalami kelimpahan, ya. Bisnis saudara hidup, pelayanan saudara hidup, studi saudara hidup, ya. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus lahir itu bukan lahir, udah itu dia meninggal seperti manusia biasa. Seperti manusia-manusia yang kita lihat, dia lahir sebagai bayi, dia bertumbuh, dewasa, cari uang, cari nafkah, menikah, punya anak, punya cucu, udah itu meninggal. Tapi Yesus enggak, kematiannya itu bukan begitu. Tapi kematiannya khusus buat saudara. Dia mati muda supaya saudara panjang umur. Amin. Yesus mati muda atau mati tua? Mati muda dia. Ya. Dia umur 12 tahun, dia ada di Bait Allah. Dia mulai menyampaikan firman. Udah itu umur 30 dia dibaptis. Dia mulai melakukan kehendak Bapa, yaitu tugas. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dia mulai keliling berbuat baik, karena diurapi Roh Kudus dia berbuat baik dan menyembuhkan orang yang sakit dikuasai iblis, orang kusta tahir, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan, yang mati bahkan bangkit. Itu yang dilakukan Yesus. Dan setelah itu umur 33 lebih, kurang lebih sampai 33 tahun setengah, itu dia harus naik ke atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dia mau mati. Dia mati buat saudara. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Bapa di sorga itu begitu mengasihi dunia ini. Bukan kita aja, tapi dunia, orang yang berdosa. Yesus cari bukan orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Yang Yesus cari siapa? Orang yang berdosa. Saudara dan saya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa saya jelaskan ini? Supaya saudara paham, mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah mau berbuat jahat buat kita. Dia tidak mau kita mengalami kerugian. Dia tidak mau kita mengalami sakit penyakit. Maka dari itu dia mati. Sakit penyakit timbul karena dosa manusia. Saya percaya manusia kalau nggak jatuh dalam dosa nggak ada penyakit, nggak ada encok, nggak ada sakit pinggang, ya matanya mungkin nggak ada min, nggak ada plus, sempurna semuanya apa yang Tuhan ciptakan. Karena dosalah, karena iblislah, maka manusia jatuh dalam dosa, dan juga manusia juga mau waktu itu mendengar apa yang iblis katakan, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa Tuhan kita punya karakter atau punya sifat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dia harus datang ke dunia ini, karena dia satu-satunya yang bisa menembus manusia yang berdosa. Karena manusia yang tidak berdosa tidak ada di dunia ini. Semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan hanya satu-satunya manusia yang tidak berdosa,
yaitu Allah yang menjadi manusia, yang bisa menebus manusia yang berdosa. Jadi saudara dan saya, yang bisa menebus saudara dan saya hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan dong. Dan saya mau saudara tinggalkan kekecewaan, apalagi sampai saudara marah-marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tinggalkan di tahun 2020. Anggap itu sampah. Tapi saudara melihat apa yang di depan, yang Yesus mau kerjakan. Nah, Yesus bukan saja dia lahir, tapi juga dia mati. Jadi saya mau kasih tahu saudara bahwa saudara di dalam kekristenan harus bisa mengenal seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu yang kukendaki ialah mengenal dia, yaitu Yesus, dan kuasa kebangkitannya. Dan Rasul Paulus itu bisa sampai bersekutu. Bersekutu itu menjadi satu dalam penderitaan Kristus. Rasul Paulus itu mengenal Tuhan itu waktu kapan? Setelah Yesus mati dan sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia tidak pernah bersama-sama seperti Petrus, ya, hidup bersama-sama dengan Yesus. Waktu itu Paulus adalah pembunuh, ya, orang-orang percaya diburu, dikejar-kejar, dibinasakan, dibantai. Mungkin kalau Rasul Paulus ada sekarang, dia lihat kita ibadah, dia datang, dia obrak-abrik tempat ini, saudara. Itu Rasul Paulus. Berdosa enggak? Sangat berdosa. Tapi Tuhan anugerahnya turun atas dia. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini, siapapun saudara orang yang berdosa, itu Tuhan cari saudara. Tuhan mau pakai hidup saudara. Dan darah Yesus mampu menghapus dosa saudara. Darah binatang cuma menutupin, mengcover. Itu darah binatang sudah luar biasa. Tuhan gak melihat dosa manusia waktu pengorbanan dilakukan. Apalagi darah Yesus, saudara. Darah Yesus itu mampu menghapus dosa kita. Kalau dosa saudara dan saya udah dihapus, punya dosa lagi nggak? Dosa saudara dan saya dihapus oleh darah Yesus. Punya dosa lagi nggak? Enggak. Kalau nggak punya dosa lagi, Tuhan katakan jangan berbuat dosa. Ya. Nah, setiap kita pasti melakukan dosa itu karena ketidaksengajaan. Setuju? Atau saudara berdosa karena sengaja, Pak? Enggak. Setiap manusia melakukan dosa karena hilaf, karena tidak sengaja, ya, karena ketidaktahuan. Nah, ini semua ada pengampunan di dalam darah Yesus. Darah Yesus sanggup menghapus dosa saudara. Waktu dosa saudara dihapuskan oleh darah Yesus, saudara nggak punya dosa lagi. Waktu saudara nggak punya dosa lagi, setelah dihapus oleh darah Yesus, maka saudara jangan berbuat dosa lagi dan hidup di bawah pengurapan Roh Kudus. Karena darah Yesuslah Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, mengurapi saudara, hadir dalam hidup saudara, mengurapi saudara untuk memampukan saudara untuk tidak melanggar perintah Allah lagi. Roh Kudus akan memampukan saudara untuk melakukan perintah Allah, yaitu kehendak Bapa, dan saudara dimampukan untuk menyelesaikannya. Nah, saudara lihat, ada nggak orang yang mau mati buat saudara untuk menggantikan posisi saudara karena dosa? Itu saudara harus mengalami kematian kekal. Hukuman dosa apa, saudara? Saudara dan saya berdosa nih. Upah dosa adalah maut. Kematian, mati masuk neraka. Ada enggak pribadi selain Yesus yang mau mati buat saudara? Saya dah yang gantikan kamu. Untuk kamu bebas, saya yang dihukum mati. Enggak ada. Hanya satu-satunya Yesus Kristus Tuhan. Nah, kenapa
Kenapa Roh Kudus mau menyampaikan ini kepada saudara? Supaya saudara jangan sampai benci sama Tuhan. Karena masalah-masalah kebencian bisa terjadi karena masalah yang terjadi. Misalnya mengalami kebangkrutan, sakit penyakit. Saudara udah setia sama Tuhan, tapi penyakit itu muncul. Kanker 1, stadium 1, 2, 3, 4. Parah, sakit di kemo. Sehingga ada nggak Tuhan ini? Kalau sampai saudara benci sama Tuhan, saya katakan saudara tidak mengerti tentang firman Tuhan. Maka dari itu saudara harus belajar firman. Kenapa Yesus mati? Karena dia ingin memikul segala penyakit saudara. Kalau saudara sakit hari ini, saudara datang kepada Yesus, percaya bahwa Yesus disalibkan, dia naik ke atas kayu salib itu untuk menanggung penyakit saudara. Kalau saudara mau sembuh, saudara harus seperti Rasul Paulus bisa bersekutu dalam penderitaan Kristus. Di situ saudara akan mengalami mujizat kesembuhan. Penyakit apapun yang saudara alami itu sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Itu Yesus siapkan melalui kematiannya. Melalui kematiannya juga Yesus siapkan, dia menanggung segala kesengsaraan saudara. Saudara katakan, Pak, saya sengsara sekarang, Pak. Yesus sudah siapkan, dia sudah naik ke atas kayu salib untuk menanggung kesengsaraan saudara. Solusinya adalah 3 poin tadi yang saya mau sampaikan. Mengenal Kristus. Saudara, Tuhan itu datang kepada saudara, tapi kadang kita cuekin dia. Kita sibuk dengan masalah kita, kepahitan, dendam, sakit hati. Itu yang kita urusin. Sehingga Tuhan mau ngomong gak bisa. Karena saudara sibuk dengan masalah saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan itu rindu kepada saudara. Bicaralah kepada dia. Mengenal dia. Berusaha untuk mengenal dia. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi apa yang Yesus lakukan selama ada di dunia ini, semua itu penting. Kelahirannya, kematiannya, dan juga kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke surga. 4 poin ini itu begitu penting, yang harus saudara bisa memahami apa yang sudah Yesus lakukan selama di dunia ini. Inilah yang dinamakan saudara boleh mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Nah, apalagi yang Yesus lakukan? Yesus mati untuk menebus saudara, perpindahan daripada kepemilikan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, semua manusia itu ada di bawah kuasa iblis, milik iblis, milik si jahat. Kematian Yesus menebus. Menebus itu membayar, bukan dengan emas perak. Yesus tidak membayar dengan emas perak. Dia punya itu semua. Dunia ini dia punya. Apa yang ada di dalam emas perak, intan berlian, batu permata, ini semua Tuhan punya. Planet-planet, ada berapa planet saya baca, sangat banyak planet-planet, matahari, bulan, bumi, itu milik Tuhan. Tapi upah dosa bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan nyawa, dengan darah yang tertumpah. Setelah saudara percaya kepada Yesus, saudara bukan milik iblis lagi, tapi milik Kristus. Saudara merdeka di dalam Yesus. Katakan merdeka. Nah saudara, ini bukti kasih daripada Tuhan. Dia lahir, dia mati untuk penyakit saudara, untuk memikul penyakit saudara, kesengsaraan, kehidupan di dunia ini yang sudah manusia sudah jatuh dalam dosa, mengalami masalah-masalah, kesengsaraan, mengalami problem, masalah. Itu Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Itu semua jawabannya ada dalam kematian, kelahiran, kematian Yesus.
Itu solusinya. Apakah saudara mau setelah saudara lihat bahwa Yesus mati buat saudara, saudara masih mau benci sama dia? Tinggalkan kebencian saudara. Tuhan tidak pernah mencobai saudara. Tuhan tidak pernah membuat saudara bermasalah. Tuhan ingin menyelesaikan masalah saudara. Maka dari itu dia naik ke atas kayu salib. Amin. Masih ada yang benci sama Tuhan? Kalau saudara udah gak benci, tinggalkan itu semua di tahun 2020. Kita memasuki tahun 2021 dengan mantap. Amin. Katakan, aku memasuki tahun 2021 dengan mantap. Amin. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Nah saudara, tahun ini tahun apa? Coba lihat kiri kanannya, wajahnya bersuka cita nggak masuk tahun yang baru ini? Tahun integritas. Tahun integritas adalah tahun kejujuran. Tahun ini Tuhan ingin memberikan karakter kita, karakter yang berintegritas atau karakter yang jujur. Saudara mau? Saudara nanti kalau selesai tugasnya di dunia ini, saudara melayani, main keyboard, WL, udah selesai seperti Bapak berkhotbah ini, ya, udah selesai ini. Umur Bapak 120 tahun misalnya. Tuhan jemput, alias pulang ke rumah Bapak. Karakter itu dibawa, saudara. Tubuh jasmani yang berasal dari debu tanah itu akan ditinggal di dunia ini, karena dia dari debu tanah akan kembali kepada debu tanah. Dan roh kita itu akan kembali kepada Allah. Yang akan menghadap pengadilan tata Kristus itu adalah jiwa. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Kalau saudara punya integritas, maka pikiran saudara tepat sasaran. Kalau saudara punya perasaan, saudara punya integritas, berarti perasaan saudara tepat sasaran. Kalau kehendak ini apa? Yang saudara lakukan, berbuat baik sama orang lain, itu kehendak. Kalau saudara kehendak saudara tepat sasaran, kalau saudara kehendak saudara berintegritas, berarti kehendak saudara tepat sasaran. Nah saudara, integritas itu apa? Integritas adalah kejujuran atau ketepatan sasaran. Definisi integritas adalah kejujuran atau ketepatan apa yang saudara lakukan. Nah, dosa itu apa? Nggak usah kita persulitlah dosa. Dosa itu adalah sesuatu yang melanggar perintah Allah awalnya di Taman Eden. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah makan buah itu. Setelah itu yang kita warisin adalah pelanggaran perintah Allah. Dari Adam dan Hawa, saudara warisin perintah melanggar perintah Allah melalui kedua orang tua saudara. Contoh, Adam dan Hawa punya anak, siapa namanya? Kain dan Habel. Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Habel dan Kain itu mewarisin dosa atau mewarisin dari Adam dan Hawa apa? Melanggar perintah Allah. Itu yang kita warisin sampai sekarang ke kita melalui kedua orang tua kita. Nah, kita nggak usah lihat jauh-jauh dulu orang-orang, kita lihat Kain aja. Waktu perintah Allah, melanggar perintah Allah, dia warisi dari kedua orang tuanya, maka kecenderungan Kain adalah melanggar perintah Allah dengan
berbuat dosa. Dosanya apa yang dia lakukan? Membunuh Habel. Habel dibunuh. Bunuhnya saya nggak tahu, dipukul kepalanya kan? Kayaknya dipukul kepalanya ya. Dan Habel meninggal. Itu dosa yang pertama. Buah dari pelanggaran perintah Allah. Nah, saudara lihat nanti. Kenapa saudara berbuat dosa? Karena saudara mewarisi pelanggaran perintah Allah, yaitu yang Adam Hawa lakukan, itu melalui kedua orang tua saudara. Maka timbullah dosa-dosa. Dan saya sering katakan, mencuri uang orang tua, pukul, memukul istri, suami istri saling memukul, sikut kalau di kerjaan saling menyikut, sakit hati, itu dosa, melanggar perintah Allah. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kenapa kita perlu integritas? Karena karakter manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang tidak tepat sasaran, itu akan menghadap tata pengadilan Kristus. Kalau saudara masih bisa membenci orang, mungkin ada orang yang hutang saudara belum bayar, karena saudara cari di sini, dia lari sana sini, gak ketemu di dunia. Tapi waktu nanti ketemu di sana, saudara akan jambak. Jambak itu apa? Saudara akan kacak rambutnya, bayar hutang kamu. Karena pikiran saudara, perasaan dan kehendak saudara belum lurus, belum benar, belum jujur, belum tepat sasaran di dunia ini. Maka saudara akan bawa ke sana, sehingga di depan Kristus, waktu pengadilan tata Kristus, saudara berani kacak rambut orang yang tidak bayar hutang saudara. Karena di situ pasti ketemu nanti. Waktu Yesus lihat kayak gitu, saudara tergolong domba atau kambing. Kambing itu suka nanduk, saudara. Tergolong kambing, saudara. Sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Saudara mau Kristen apa? Kambing atau domba? Domba, saudara. Nah, maka dari itu saudara harus beresin dulu karakter saudara di sini, supaya di sana saudara beres. Sehingga saudara udah posisi saudara di posisi domba, Kristen domba, yang akan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, dalam pesta yang besar, perkawinan anak domba Allah. Amin, saudara. Nah, ini yang perlunya integritas. Integritas itu apa? Kejujuran, ketepatan sasaran yang kita lakukan. Dosa adalah tidak tepat sasaran. Kalau saudara mau hidup dalam kebenaran, adalah hidup dalam ketepatan sasaran, melakukan perintah Allah. Itu adalah kebenaran. Nah, saudara, itulah tahun integritas. Tahun integritas itu adalah tahun, karakter integritas adalah karakter Kristus. Saudara nggak usah lihat jauh-jauh kemana-mana. Saudara lihat Yesus saja. Dia lahir untuk kita mencontoh dia. Apa yang Yesus kerjakan, itu yang saudara kerjakan. Kalau saudara bisa melakukan apa yang Yesus kerjakan, disitulah saudara dikatakan berintegritas, mempunyai karakter, jujur, dan tepat sasaran. Nah, kejujuran atau ketepatan sasaran itu tidak dilihat waktu saudara rame-rame. Oh, waktu saudara rame-rame, saudara baik. Saudara bermurah hati, suka memberi. Tetapi yang saudara harus perhatikan, diri saudara waktu saudara sendirian. Waktu saudara sendirian, apakah saudara masih kurang ajar dia, awas dia, tak balas dia, masih sakit hati saudara. Waktu saudara sendiri, saudara maki-maki orang, saudara sumpah serapa orang, karena saudara benci sama orang yang menyakiti saudara.
Waktu saudara sendirian, lihat, waktu saudara sendirian, siapa saudara? Waktu saudara sendirian, orang lain gak lihat. Baru ada film porno di HP. Orang lain juga gak lihat. Saya mau lihat. Kalau saudara punya integritas, di depan orang banyak saudara gak berani lihat film porno. Waktu saudara sendirian juga, saudara juga tidak berani lihat film porno. Itu berarti saudara punya integritas. Waktu orang banyak saudara bisa melakukan sesuatu yang baik. Waktu orang nggak lihat juga, saudara bisa melakukan sesuatu yang baik dan juga yang benar. Saudara paham di sini? Itu integritas. Kalau saudara bisa lakukan, berarti saudara berintegritas. Nah, ini yang Pak Niko dapatkan ayat-ayatnya. Kita baca. Bentar lagi kita akan selesai. Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Satu, dua, tiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Siapa yang bisa lakukan ini? Syarat ada dalam hadirat Tuhan adalah apa? Orang yang bersih tangannya. Tangan saudara bersih enggak? Enggak ada. Termasuk saya, tangan saya juga enggak bersih. Orang manusia yang jatuh dalam dosa, enggak ada yang bersih. Dan murni hatinya. Coba lihat saudara, hati saudara murni enggak? Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Siapa di sini yang enggak pernah menipu? Boleh angkat tangannya. Bohongi orang tua waktu kecil, menipu istri, menipu suami, menipu sahabat atau teman. Saya utang dulu ya 100.000, minggu depan saya bayar. Sekalinya nggak bayar-bayar, saudara. Dan yang tidak bersumpah palsu. Siapa yang di sini nggak pernah sumpah palsu? Sumpah deh, aku pasti nggak bohong. Ternyata bohong, saudara. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa mencapai ini semua? Siapa yang bisa mencapai? Enggak ada yang bisa mencapai selain saudara mengerti apa yang Yesus lakukan. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Mengenal dia, kembali kepada Allah. Kalau saudara mau hidup begini, kembali kepada Allah, mengenal Kristus, mengenal Yesus, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Minta anugerah daripada Tuhan untuk saudara bisa bersekutu dalam penderitaan Kristus. Karena disitulah saudara bisa hidup begini, saudara. Saudara mengerti? Ya, saya nggak bisa ngajak saudara, saudara nanti pasti bisa hidup menjadi orang yang bersih, tangannya murni, hatinya yang tidak menyerah dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Saya nggak bisa ngajak saudara ke sana. Selain saya boleh berkata, ayo kenali Kristus yang sudah lahir ke dunia ini. Mengenal dia dan kuasa kebangkitan Kristus dan persekutuan dalam penderitaannya. Itu yang bisa membawa saudara ke sana adalah Roh Kudus, bukan saya nggak bisa bawa. Saya cuma bisa menyampaikan saudara kembali kepada Allah. Hidup saudara nanti bisa begini apabila saudara mengenal Kristus
yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, yang sudah mati buat saudara. Untuk mengenal dia, dan saudara juga mengenal kebangkitannya dan penderitaan dalam persekutuannya. Saudara mengenal dia, dia lahir, setiap tahun kita rayakan. Paskah juga kita rayakan. Tetapi apakah saudara sudah bisa bersekutu dalam penderitaannya? Ini yang penting, saudara. Ya, karena saya panjang-panjang nanti waktunya. Nah, saudara, ini solusinya. Orang yang memiliki hati yang tulus, baru dia bisa menerima yang tadi ya. Ayat berapa tadi? Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 41 ayat 12 13. Ini yang dimiliki oleh pemazmur, ketulusan hatinya. Apakah saudara memiliki ketulusan dalam hati saudara? Itu modal yang besar untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk menerima kebenaran di dalam Kristus. Ayo kita baca 1, 2, 3. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Garis bawahi ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi, tetapi aku, kata pemazmur, engkau menopang aku. Kenapa Tuhan menopang dia? Karena dia memiliki ketulusan. Kenapa Tuhan membuat dia tegak, kuat, perkasa di bumi ini, di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya? Itu karena dia punya ketulusan. Nah, tulus itu apa, saudara? Tulus itu, kalau bahasa aku memberi dengan tulus, berarti dia memberi dengan rela. Tapi kalau di kamus kamus besar bahasa Indonesia, tulus itu adalah bersih hatinya. Bersih hatinya berarti dia ingin, walaupun dia sudah berdosa, tapi dia punya ketulusan hati, yaitu hatinya bersih. Ingin apa? Hati bersih itu berarti ingin hidup benar. Walaupun kita udah jatuh dalam dosa, tapi kita memiliki hati yang tulus, yaitu ingin mempunyai hati yang bersih, atau ingin hidup dalam kebenaran, ketepatan sasaran. Waktu engkau ingin hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan datang dalam hidup saudara dan menuntun saudara dalam kebenaran. Saya pernah dengar orang katakan, "Pak, saya ingin ketemu dengan kebenaran. Saya ingin hidup dalam kebenaran, tapi saya nggak tahu kebenaran itu apa." Kalau saudara mau kebenaran, saudara datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus tidak ada kesalahan. Di dalam Yesus tidak ada kesalahan. Di dalam Yesus hanya ada kebenaran. Kalau saudara tulus hatinya, bersih hati saudara, walaupun kita adalah keturunan orang berdosa, tapi saudara ingin hati saudara adalah hati yang tulus, hati saudara bersih, dan ingin hidup dalam kebenaran, datang kepada Yesus. Katakan kiri kananmu, datang kepada Yesus. Jadi, siap untuk memasuki tahun 2021? Bersama Roh Kudus. Aku bisa. Bersama Roh Kudus. Aku bisa. Bersama Roh Kudus kita bisa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Kristus.
mana perjamuan kudus ini kita menerimanya untuk mengingat kembali apa yang pernah Yesus lakukan. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saat ini saudara ada dalam hadirat Tuhan, berarti saudara perlu Tuhan untuk memasuki tahun 2021. Apabila saudara bisa sudah melewati tahun 2020 dengan mengalami mujizat-mujizat Tuhan, percaya di tahun 2021 saudara juga akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang lebih besar. Percaya bahwa di tahun ini, tahun 2021 adalah tahun yang lebih baik karena saudara disertai Tuhan. Tahun yang lebih baik di tahun daripada tahun 2020. Pesan saya di tahun 2021, tetap andalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia atau diri kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan kami dan layakkan kami untuk menerimanya. Oleh kuasa darah Yesus yang menguduskan dan menyucikan kami, yang membenarkan kami. Dan juga tangan-tangan pelayan perjamuan Kau sucikan, kuduskan untuk melayani perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang kekal. Jadilah padaku seperti kain ini. Mari saudara bangkit berdiri. Kira patas sakara balama. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah Engkau lakukan buat kami. Engkau lahir, Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Melalui perjamuan kudus ini kami mengingat kebaikan Tuhan, kasih-Nya dan nyawanya diberikan untuk menebus kami, untuk membebaskan kami, untuk memindahkan kepemilikan dari kuasa sida kepada pencipta di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau tersiksa
di atas kayu salib. Engkau mati dengan tersiksa dan darahmu tercurah demi kasih-Mu kepada kami. Apa yang kami butuhkan semuanya ada di atas kayu salib, yaitu kematian Kristus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Katakan saudara, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Kami mengingat kembali apa yang Kau telah lakukan buat kami 2000 tahun yang lalu. Kami mau mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk bersekutu dalam penderitaan Kristus. Kematian Yesus adalah kematian kita yang harusnya kita alami, tetapi karena Yesus menggantikannya dan kita tidak perlu mengalaminya, dan kita dibebaskan melalui kematian Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Allah, Engkau baik di dalam Yesus. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari kita cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami memberikan penyembahan kami. Kami berikan pujian kami. Kami berikan kemuliaan kepada Kristus yang layak menerimanya.
di dalam nama Yesus. Roh Kudus dicurahkan buat kami. Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Saudara menerima kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih buat siang ini kami ada dalam hadirat-Mu di tahun yang baru 1 Januari 2021. Kami percaya kami ada dalam penyertaan Tuhan. Dengan kemantapan yang luar biasa kami ada di tahun 2021. Kami percaya mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat yang kreatif, yang lebih besar kami akan terima dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi kami di tahun ini. Dan juga kami percaya berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan dilimpahkan berlimpah-limpah atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, perlindungan di dalam hidup kami, perlindungan juga buat keluarga besar kami terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari saudara dengan mantap untuk masuk di tahun 2021. Kami percaya bersama Roh Kudus kami bisa. Bersama Roh Kudus kami bisa. Bersama Roh Kudus kita bisa. Ya. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Kita masuk dalam ruang pengumuman, yaitu pada hari Selasa kita akan ada Zoom jam 7.30. Mungkin teman-teman ada yang ingin bergabung, nanti bisa menghubungi admin gereja. Dan juga ada ibadah doa malam, yaitu Kamis malam jam 7.30. Kami mengundang teman-teman bisa dapat hadir di tempat ini bersama-sama kita melayani Tuhan. Dan juga ibadah raya itu hari Minggu pukul jam 10 pagi di tempat ini. Mungkin itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita mengakhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini. Daerahku
terima kasih Roh Kudus buat siang hari ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan perlindungan-Mu ya Bapa. Sepanjang tahun kami telah melewati di tahun 2020 ya Bapa. Dan kami hari ini udah melangkah di tahun 2021. Kami minta Tuhan Engkau yang memimpin langkah kami di awal ini ya Bapa. Engkau yang menjadi komando kami Tuhan. Engkau yang menjadi pemimpin kami ya Bapa. Karena kami di tahun 2021 Tuhan, kami akan semua menjadi integritas Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. 2021 ini kami akan lebih mantap lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Siapkan kami ya Bapa, para pelayan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, yang spesial Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Gembala Nathanael Abraham Tuhan, Kau berkati ya Bapak. Kau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Keluarga besarnya Bapak Engkau tutup bungkus Tuhan. Istri Ibu Gembala beserta anaknya Bapak Engkau tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami kekuatan, pemulihan, kesehatan. Bahkan ada pewahyuan-pewahyuan yang baru akan Engkau berikan Tuhan. Pewahyuan yang baru yang akan untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, untuk gembala kami akan Engkau pakai lebih dahsyat lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini juga ya Bapa, kami mau berdoa buat bangsa negara Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai Tuhan. Bangsa Indonesia yang besar, Bhinneka Tunggal Ika ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di bangsa ini Tuhan yang Kau pilih Tuhan sebagai penggerak Pentakosta ketiga ya Bapa. Kami percaya Tuhan bangsa ini pun akan Engkau pulihkan Bapa. Bahkan bangsa ini akan terlepas dari dan terluput dari resesi, terluput dari virus corona ini ya Bapa. Kami minta Tuhan Engkau memberkati pemimpin Bapak Presiden kami Tuhan beserta wakilnya, Kabinet Menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, para medis, para dokter ya Bapak, sehingga Tuhan bencana ini Tuhan, virus ini bisa selesai di bangsa kami ya Bapak. Kami melangkah di 2021 dengan tatanan yang baru, new normal ya Bapak. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan akan Engkau selamatkan ya Bapak. Anak-anak Tuhan akan ada mengalami pemulihan Tuhan. Mungkin pada siang ini Tuhan ada masyarakat kami yang terinfeksi ya Bapak, terpapar virus corona ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ya Bapak. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami meminta Tuhan, virus ini akan selesai Bapak. Yang terkena atau terpapar pun akan mengalami kesembuhan Tuhan. Mereka akan merasakan sukacita yang dari Tuhan, merasakan kesembuhan dari Tuhan, sehingga mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Juru Selamat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Natarajo dan keempat wakilnya, Gembala rakyat kami Bapak Andi Markus, Gembala sidang kami Bapak Nathanael Abraham, serta wakilnya Pak Surya dan Pak Bindu ya Bapak. Dimanapun hamba ini berada Tuhan pada siang hari ini ya Bapak, Engkau menutup bungkus hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau memberikan kewahyuan yang baru Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, ada bahkan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Dari pemimpin-pemimpin rohani ini Tuhan akan menyebarkan api Pentakosta ya Bapak. Api Pentakosta itu akan tersebar ke seluruh bangsa-bangsa ya Tuhan. Dari timur ke barat Tuhan, hingga sampai kembali ke Yerusalem ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja kami GBI Doa Terakhir 18 Samarinda Tuhan, apa yang menjadi visi kami ke depan Tuhan, akan ada bangkit anak-anak muda yang cinta mati-matian terhadap Tuhan dan tidak kompromi terhadap dosa. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda di sini akan Engkau lawat ya Bapak. Anak-anak muda yang menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, anak muda yang mempunyai integritas terhadap Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda di sini akan Engkau pulihkan Tuhan. Bahkan Tuhan yang masih dalam studi Tuhan, masih dalam sekolah, Engkau berkati dalam studinya Tuhan, di sekolah Tuhan. Yang kuliah Tuhan Engkau berkati juga ya Bapak. Engkau akan mencukupkan segala biayanya ya Bapak. Bahkan ya Tuhan yang sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan ya Bapak, kami akan minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, tingkap-tingkap langit akan terbuka Tuhan, sehingga yang mencari pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan ya Bapak. Kami percaya Tuhan ada yang berkat yang berlimpah buat anak-anak muda semuanya ya Bapak. Terlebih Tuhan semua jemaat kami GBRN 18 Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak.
apapun yang menjadi pergumulannya masing pribadi lepas pribadi ya Tuhan, mulai dari oma opa Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, para remaja, anak sekolah minggu, bahkan sampai yang balita Tuhan. Engkau yang menutup bungkus setiap jemaat kami ya Bapa. Engkau yang memberikan imun yang terbaik Tuhan, sehingga jemaat kami tidak ada yang terpapar Tuhan, tapi mereka merasakan sukacita yang bergembira ya Tuhan, tidak merasakan beratnya akan corona ini Tuhan, tetapi merasakan akan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, gereja ini akan Kau pakai Bapa untuk menjadi berkat buat gereja-gereja yang lain, terhadap kota kami Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa ya Tuhan, akan terbangun ya Tuhan, anak-anak muda yang mempunyai integritas ya Bapa. Terima kasih Tuhan. GBI Mama Nyolong ya Bapa, Engkau berkati Tuhan, gembala sidang ya Tuhan, yang pada siang hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau menutup bungkus ya Bapa, bahkan jemaatnya Tuhan, Engkau tutup bungkus juga Tuhan, menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang rindu untuk pelayanan yang berapi-api ya Bapa. Semua Tuhan pelayan-Mu tutup bungkus ya Bapa, ikat kami dalam satu kasih ya Bapa, agar kami seiring Tuhan berada di track-Nya Tuhan, agar kami melayani dengan kerendahan hati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan Engkau pakai ya Bapa, bahkan Engkau akan menambahkan setiap kapasitas kami Tuhan, talenta kami ya Bapa, ide-ide kreatif akan keluar Tuhan dari para pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami akan terima dari berkat dari hamba-Nya. Kira batas sakaramana, kira paraba. Kami rindukan lawatan Roh Kudus, jamaah Roh Kudus di tempat ini, di kota kami Samarinda, di bangsa kami Indonesia, dan juga di seluruh dunia terjadi lawatan dan jamahan daripada Roh Kudus, yaitu kehadiran Roh Kudus di setiap pribadi manusia. Itu yang kami rindukan Tuhan. Biar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih buat siang ini. Di tahun yang baru ini kami percaya Tuhan terus menyertai kami seperti Tuhan menyertai kami di tahun 2020. Dan kami masuk dengan kemantapan di dalam penyertaan Tuhan. Yang kami percaya, kami hanya melihat Yesus Kristus Tuhan. Ada kebaikan, kemurahan yang Dia berikan. Melalui kematiannya, Dia berikan kasih-Nya, Dia berikan kebaikan, kemurahan, dan perlindungannya dinyatakan buat kita semua. Jangan takut, masuki tahun 2021 dengan mantap. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Amin. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah engkau di bisnismu, diberkatilah engkau di pekerjaanmu, diberkatilah engkau di studimu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan, dicurahkan buat kita semuanya, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Mari saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu. Berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati, dan menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.